masyarakat Bangka ini adalah penyakitnya di pencernaan. Kita orang Melayu jadi pasti tidak bisa meninggalkan istilahnya belacan. Ya. Masyarakat belum terbiasa untuk membiasakan diri medical check up. Tapi dok, kalau saya masaknya nggak pakai ini nggak enak. Makan soto dicampur santan, makannya bareng Andi Lau. Cari tahu info kesehatan hanya di obrolan Tungtau. Halo sahabat ngopi, selamat datang di OTT, obrolan Tungtau. Pagi ini saya ditemani seorang praktisi kesehatan, seorang dokter yang cantik. Saya perkenalkan sahabat ngopi, teman saya Dr. SF Dewi. Nah, sehari-hari Dr. Dewi ini sebagai dokter bertugas di mana? Saya bertugas di salah satu tempat praktek mandiri, Praktek saya mandiri, sendiri, ya. Salah satunya mungkin saya sebutin aja di Apotek Kacang Pedang ya. Ya, oke. Nah, saya ini dokter umum dan dokter kecantikan juga. Oke. Nah, sekarang kita mau berbahas nih sahabat ngopi, hal-hal yang berurusan dengan kesehatan yang menjadi konsen kita semua ya. Nah, sekarang kita berbicara soal masyarakat Bangka Belitung, dok ya. Menurut dokter, kondisi kesehatan masyarakat Bangka Belitung ini saat ini nih seperti apa? Saat ini tuh masyarakat itu, kalau dari pendapat saya ya, jadi masyarakat itu sepertinya merasa sehat. Ya. Tetapi sebetulnya kalau misalnya ada pemeriksaan atau apa belum tentu sehat. Iya. Karena belum ada kesadaran untuk ke sana. Betul. Mungkin makanya agak menyambung dengan yang dibilang ada cek gratis dari pemerintah sekarang kan. Iya. Sebenarnya itu bagus ya dok Iya, ya, itu supaya bagus. mengetahui kondisi ya. Nah, mungkin saran dari saya ya para ya pokoknya Sahabat ngopi, masyarakat Bangka Belitung manfaatin itu ya, cek gratis itu. Sahabat OTT itu manfaatkan untuk cek gratis itu ya. Ya, oke, supaya tahu. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa saya sehat itu, kalau saya nggak sakit tuh saya udah pasti sehat tuh belum tentu dok. Belum tentu. Jadi pemeriksaan itu bagus banget ya untuk kita tahu bahwa kita tuh betul-betul sehat atau hanya kelihatan sehat. Betul. Nah, sekarang kalau menurut perbandingan ya di antara kondisi masyarakat, Dokter Dewi kan sebelumnya juga tidak praktek di Bangka ya, praktek kan di luar dari di Babel ya, di luar Babel. Nah, kondisi kesehatan masyarakat Babel ini kalau menurut survei nasional itu seperti apa ya? Kita pengen tahu tuh dok. Paling banyak ya di Babel ini yang kalau berdasarkan survei itu masyarakat Bangka ini adalah penyakitnya di pencernaan. Oh, pencernaan? Iya. Oh gitu. Nah, salah satunya mungkin. Salah satunya bisa kita biasa bilang, oh aku sakit mah. Iya. Iya betul. Sakit GERD. Iya. Perih lambung asam saya. lambung. Itu yang paling banyak yang dikeluhkan. Nah, terus yang lain? Yang lainnya, salah satu contohnya yang mungkin yang sedang digalakkan sekarang mungkin adalah seperti TB ya. Kemudian hipertensi. Oh, hipertensi, darah tinggi dok. Iya. Nah itu cukup tinggi kah itu di Bangka? Lumayan ya. Saya nggak bisa karena saya tidak memperhatikan berapa nilai statistiknya, tapi intinya hipertensi ini agak besar ya di Bangka Belitung ini dikarenakan mungkin diabetes juga kali ya. Diabetes itu sudah pasti karena kebiasaan makanan. Oh iya, kebiasaan pola makan ya. Betul. Kebiasaan pola makannya. Karena kalau saya ini kan anggap aja ya orang yang dari luar baru masuk ke Pulau Bangka. Iya. Di sini itu terbiasa makanan banyak relatifnya adalah asin ya.
asin, asin, terus kalau sudah manis, gurih, manis, Nah. rasa yang kuat, ya, dan satu lagi mungkin karena karbonya banyak. ya, dan selain karbo banyak, di sini itu kan karena kita orang Melayu, jadi pasti tidak bisa meninggalkan istilahnya belacan. Ya, ya, konsumsi yang seperti itu ya. Ya, Oke. oke. Nah, itu kita berbicara hubungannya antara kondisi masyarakat dengan pola makannya. Betul. Nah, jadi hal-hal seperti itu kan mungkin karena kurang pengetahuan ya. Iya. Iya, mungkin nggak tahu Iya. bahwa apa yang dia makan itu mungkin tidak berefek baik untuk kesehatan dia. Betul. Nah, atau juga ada juga sebagian yang menurut saya itu pengendalian diri terhadap makanan itu kontrolnya agak kurang. Betul nggak, dokter? Itu sepertinya 100% betul. Karena memang pengendaliannya belum ya. Ya. Belum, karena gini, masyarakat belum terbiasa untuk membiasakan diri medical check up. Iya. Karena merasa kalau misalnya belum sakit ya enggak. Ya ngapain gitu ngecek ya. Ngapain gitu. Bahkan ada teman saya tuh dia bilang mendingan nggak usah cek biar nggak tahu. Iya. Kalau tahu nanti malah stres. Nah itu yang paling sering saya dengar. Iya kan ada yang begitu ya. Itu yang paling sering saya dengar. Janganlah dok, nanti kalau tahu ini tahu itu kepikiran katanya gitu. Gitu Nah, ya. itu paling banyaknya seperti itu. Oh ya, jadi sahabat ngopi, jadi periksakanlah diri Anda. Memang ada beberapa yang merasa bahwa nggak pengen memeriksa karena nggak pengen tahu, jadi lebih lanjut apa yang terjadi dengan tubuhnya. Ya itu pilihan masing-masing juga ya dok ya. Cuman saran dari Dok Dewi, sebaiknya periksalah kondisi Betul. kesehatan Anda. Iya. Datang ke lab atau apa Betul. gitu ya. Nah, Itu lebih baik. lebih baik ya. Nah, Dok, kita berbicara lagi tadi masalah kondisi pencernaan yang banyak bermasalah itu. Itu biasanya tuh ada hubungannya tuh apa? Orang kan suka bilang, "Saya ada GERD nih, Dok. Saya saya ini." Nah, itu penyebabnya tuh bagaimana? Dengan pola makan, gaya hidup atau bagaimana itu bisa menyebabkan kayak gitu? Kalau untuk pola makan, kalau untuk penyakit pencernaan itu pasti kita pertamanya adalah dari pola hidup ya, dan pola Iya, makan. pola makan, ya. Iya, lifestyle. Ya. Nah, biasanya kita itu kan gini, misalnya kayak contoh ada satu individu pindah nih, Ya. ya, ke dalam satu tempat. Nah, biasanya dia itu akan beradaptasi dulu dengan kebiasaan di luar kan, betul nggak? Ya. Nah, adaptasi tersebut, kadang-kadang perubahan tersebut istilahnya ada yang setiap individu tuh ada yang cepat meresponnya, ada yang lambat meresponnya. Nah, ketika cepat dan lambat merespon itu, maka kan akan ada semacam habit kebiasaan dari pola hidup itu, pola makan itu, kemudian kebiasaan untuk melakukan ini dan itu. Nah, itu mungkin yang istilahnya pencernaan kita itu akan tidak terbiasa. Itu salah satu penyebabnya mungkin ya. Dan satu lagi yang bisa mungkin yang paling sekarang lagi heboh itu adalah penyakit yang berhubungan dengan mental health ya. Oh iya. Karena dari stres. Stres bisa menyebabkan masalah pencernaan juga, Dok? Betul. Oh begitu. Oh, jadi tidak hanya makanan ya? Betul. Stres, pola pikir, mungkin kurang tidur, atau pressure dari lingkungan yang besar. Betul. Itu menyebabkan masalah pencernaan. Dan satu lagi kadang-kadang kan pengetahuan masyarakat tentang contoh nih makanan. Saya contohkan aja ya, banyak orang yang istilahnya sudah punya gastritis atau GERD itu tetap makan kangkung. Oh, itu sebenarnya kurang bagus ya kurang untuk orang bagus. penderita Iya, gastritis karena ya. satu ada gasnya, yang kedua kangkung itu kan kadang-kadang menyerap ya, sesuatu yang memang dia hidupnya di mana, contoh mungkin logam akan kurang baik. Seperti itu. Nah itu pengetahuan kita tentang apa yang kita makan. Betul, itu masih sangat kurang. Iya. Atau padahal kan untuk
zaman sekarang berbeda ya dengan zamannya saya sama Mariani. Mariani beda ya. Maksudnya kita dulu adalah sibuknya membaca. Kalau sekarang kan sebenarnya semua ada di dalam digital AI Apalah, bukan gadget lah, kayaknya nggak bisa lepas tuh ya. Betul. Nah itu mungkin sebetulnya bisa menambah wawasannya di sana. Iya. Tapi memang kadang-kadang ada yang merasa individunya itu adalah tapi dok, kalau saya masaknya nggak pakai ini nggak enak. Ada personal apa tuh Iya. kebiasaan gitu ya. Atau misalnya yang mohon maaf nih, yang sakit misalnya suaminya. Saya sudah menyarankan ibu nanti kalau bisa mengurangin ini, ini. Tapi ternyata nggak bisa. Bapak nggak akan makan dok. Emang nggak enak. Oke, sekarang kita pesen kopi dulu ya sambil ngobrol ya. Boleh, Cik Mariani boleh. Ya. Menunya kita mau pesan. Ya. Oke, nanti kita pesan dokter. Biasa minum apa? Sarapan atau apa? Saya pesan kopi hitam saja. Kopi hitam saja. Oke. Kopi hitam saja tuh. Saya sama kopi hitam nggak usah pakai gula ya. Udah itu, ada cemilan mau? Cemilannya mungkin boleh dengan roti nanas saja. Roti nanas, oke ya. Itu saja. Ya, oke. Ya. Nah, sambil menunggu minuman kita dibikin, kita lanjutin nih obrolan kita yang kayaknya makin seru nih. Dok. Ini karena kebiasaan masyarakat ya, yang karena mengutamakan kalau makan itu enaknya tuh dari sini ke atas ya. Betul. Di mulut. Iya. Lebih tidak memperhatikan efek dari makanan itu ke badan. Betul. Nah itu mungkin yang tadi saya bilang. Iya. Adaptasi. Iya. Ketika sudah tahu sakitnya itu, untuk beradaptasinya perlu waktu. Iya. Nah itu. Ya, itu agak berat gitu ya adaptasinya. Masih belum ke sana sepertinya. Nah ini sebagai seorang dokter nih, sedikit mau nanya nih dok soal dokter-dokter yang sekarang sedang berpraktek ya. Ini dari pengalaman pribadi saya. Betul. Ya dok ya. Dokter itu apalagi yang sudah sangat terkenal ya dok. Pasiennya tuh kan banyak nih, sampai antri. Kemudian mereka itu punya waktu yang terbatas untuk memeriksa satu pasien. Nah, kira-kira nih, maaf nih dok, nih tanya dulu nih ya, apakah cukup misalnya seorang dokter itu mengevaluasi kondisi kesehatan seorang itu hanya dengan bertatap muka 10 sampai 15 menit aja, itu bagaimana menurut Dok Dewi? Oke. Ini saya izin dulu ya, tidak ada mengatakan untuk sejawat yang lain atau apa. Ini pendapat pribadi saya sendiri karena dari saya sendiri. Sebetulnya kalau dengan dunia sekarang, mohon maaf yang sekarang kita ada sistemnya, mungkin sudah tahu lah yang di rumah sakit seperti apa. Iya betul. Nah, antrian panjang. Gitu lagi kalau ada pasien BPJS. Kopinya datang nih. Thank you. Thank you, Cece, thank you. Ini ada semprongnya biasa sahabat ngopi ya. Ini kesukaan saya. Ya, oke. Nah, nasi sekitar gitu. Ya, gimana tuh dok? Jadi sebetulnya untuk melihat satu pasien itu, apalagi pasiennya yang kalau datang ke kita sudah dengan penyakitnya yang kompleks, memang agak lama. Ya, seharusnya waktu yang diluangkan itu kan lebih panjang ya dok ya. Mungkin kalau misalnya dokter-dokter yang zaman yang maksudnya yang sekarang nih, yang lulus yang terbaru juga pasti ada di ujian OSCE-nya pun ada pemeriksaan untuk anamnesis dan segala macamnya, pasti kan harus lengkap. Iya betul. Panjang. Itu memang waktunya tidak akan cukup segitu. Iya, maaf nih dok nih. Jadi saya menyampaikan, saya kalau pergi ke dokter rasa tidak
puas gitu ya, karena terbatas waktunya, pasien yang lain mengantri banyak. Betul. Terus kita mungkin ada hasil lab, dokter ngelihat hanya sepintas. Kadang-kadang maaf dok, maaf nih, kadang-kadang saking sibuknya, ramenya pasien si dokter ini, bahkan kita tanya pun dokternya jawabnya tuh sedikit banget gitu. Ini kadang-kadang membuat saya tuh berpikir, jadi dokter itu seperti karena kurang informasi tentang kondisi pasien itu. Kadang-kadang dokter tidak bertanya. Mereka hanya mungkin berdasarkan lab, Betul. atau hasil EKG atau apa. Betul, iya. Pola sehari-hari apa yang dimakan, bagaimana dengan genetikanya, karena kan itu berefek ya dok ya. Nah itu tidak pernah ditanyakan. Itu yang saya rasakan. Oke. Iya betul. Nah hal-hal seperti itu menurut saya itu kurang pas sebenarnya, pengobatan dengan cara seperti itu ya, bukan mungkin ya memang kalau dokternya sudah terkenal ya apa boleh buat ya. Ya memang dia waktunya terbatas. Iya. Nah, nah sekarang maksud saya itu kondisi yang seperti itu, waktu yang terbatas bagi dokter untuk ngobrol banyak dengan pasien, jadi informasi yang didapatkan sama pasien itu sedikit. Jadi sekarang ini dokter itu jadi lebih banyak itu mengobati orang itu secara general. Betul tidak dok? Betul. Terkadang begitu ya. Kadang sudah begitu. Banyak, ya. Makanya tadi saya di awal mohon maaf nih, saya tidak mengkomentarin sejawat manapun. Ya betul. Atau senior sejawat manapun. Intinya ini kembali saya melihatnya terhadap diri sendiri ya. Jika kita sudah dengan satu pasien itu, kita akan melakukan istilahnya dari anamnesis awal sampai terapi terakhir itu kan kita inginnya full eksklusif diberikan terhadap pasien tersebut. Nah makanya kadang-kadang saya merasa kayak misalnya orang tua saya, dia sudah terbiasa dengan dokter A. Ya. Dia maunya ke dokter itu karena dia merasa dokter itu sudah paham ya cerita dia bagaimana. Nah jadi sebelum ketemu dokternya pun dia sudah merasa nyaman. Nah secara psikologis itu kan membantu dok. Betul ya. Hal-hal seperti itu ya, hal yang jadi kalau saya nggak bisa bilang untuk tertentu ya, tetapi masyarakat itu biasanya akan merasa nyaman ketika dokter tersebut itu sudah tahu riwayatnya dari A sampai Z. Betul. Nah itu kadang-kadang ketika mohon maaf nih, dokter tersebut cuti atau apa, nah merasa tidak puas dengan dokter pengganti yang lain, dokter penggantinya, atau misalnya dengan dokter yang misalnya dia pindah ke tempat yang lain ya. Nah gitu. Nah intinya istilahnya mungkin saya pribadi sebagai dokter akan lebih baik bagaimanapun pasiennya istilahnya datang berkeluh kesah tentang penyakitnya terhadap kita, akan lebih baik mungkin selalu diprioritaskan, dieksklusifkan. Betul. Jadi dari A sampai Z itu ini saya kita harus tahu. Karena apalagi sekarang ya macam-macam, kita tidak tahu ada yang punya alergi obatnya sampai seperti apa. Atau kadang-kadang mohon maaf nih, sudah ngobrol nih dari A sampai Z, tahu-tahu pas mau keluar ke apotek ngirim resep, nanti istrinya gini, dokter tadi suami saya gitu ya. Terima kasih. Aduh maaf, ini penuh nih ruangan ini. Oke. Sambil minum dok. Kita ini. Nah terus minum dulu ya guys ya, maaf nih. Perlu energi Mamita. Betul. Karena ini semprong jangan lupa. Ini yang paling enak kalau saya dibeginikan dulu. Ya betul. Oke. Lanjut ngomong pembicaraan kita ini dok Dewi ya. Karena pengalaman kita ya berurusan dengan dokter ya.
dokter baik yang di sini atau mungkin di Jakarta atau mungkin di tempat lainnya, kekurang tahuan dokter tentang kondisi spesifik dari pasien itu kadang-kadang menyebabkan, maaf nih dok ya, dokter itu kayak robot seperti maaf ya, jual obat dok, maaf saya harus mengatakan seperti itu. Iya, jadi semua dianggap sama rata gitu ya kan. Sakit apa? Oh, darah tinggi, amlodipin. Nah, biasanya seperti itu. Mereka tidak berusaha mencari tahu penyebabnya apa secara detail gitu ya kan. Jadi simpannya dulu yang diobatin. Nah, ini mungkin kalau ini pembahasannya ini akan panjang nanti ya kalau misalnya dijelaskan. Tapi intinya kita kembali ke individu praktisi kesehatan tersebut, dokter tersebut. Beliau ini akan menanganin pasiennya seperti apa? Karena intinya kalau pribadi saya istilahnya saya akan selalu menanganin pasien tersebut dengan senang hati. Iya, betul. Dari A sampai Z, karena kalau mohon maaf nih, sampai misalnya pasiennya ternyata sudah hari ini saya obatin, misalnya ternyata dia gastritisnya karena stres, sama tumpukan pekerjaan. Nah, saya bisa tahu stresnya dari mana setelah ngobrol, misalnya ternyata setengah jam lebih. Ternyata beliau tuh ingin ada yang mendengarkan keluh kesahnya. Betul, kadang-kadang rilis gitu, itu juga mengurangi ya. Kemudian saya resepkan. Nanti beliaunya menebus di ini, nah setelah nyaman terus misalnya tiba-tiba 3 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian datang lagi tapi bukan beliau yang sakit, misalnya entah keluarganya. Nah kalau kayak begitu berarti kan sebetulnya itu nyaman dengan kita. Nah intinya mungkin kita betul-betul harus sesuai dengan yang sumpah dokter kita. Betul. Menangani pasien itu dengan segenap hati. Itu saya setuju banget, Dok Dewi. Itu saya setuju banget. Karena kan bisa dibilang bahwa hati yang gembira itu sebetulnya obatnya. Iya, betul. Bukan obatnya yang bukan obatnya ya, itu. Sebetulnya kalau pasien itu sudah legowo, sudah tenang, sudah enak, kadang-kadang dok kayak saya masih ada obat yang ini aja deh, yang obat yang ininya. Jadi itu karena sudah nyaman. Karena comfort zone itu dicarinya memang tidak mudah. Apalagi saya berprinsip ada yang tadi ya, care, comfort, sama komitmennya saya itu selalu dijaga. Nah, sahabat ngopi, jadi ini kita sedikit dapat informasi ya. Tidak selamanya bahwa kalau kita ke dokter itu langsung terus dikasih obat sesuai dengan ilmu farmasi. Betul. Sakit A, obatnya B, sakit C, obatnya D. Nah, itu kan secara chemical aja. Tapi ada cara lain. Nah, nanti next episode nih, sahabat ngopi, kita akan bahas cara lain itu yang kita mau kupas lebih panjang lebar. Bagaimana kalau kita tuh tidak dengan obat-obatan yang itu kayak farmasi, obat sakit A obat D, sakit C obat D. Ini kayak jadi obat maaf. Jadi selalu dipikirnya kalau dokter itu banyak ini pasti dokternya obat nih Bu. Iya, kan dokternya. Ini gimana sih obatnya? Nah, soalnya maaf ya dok, saya hanya ingin menceritakan pengalaman pribadi. Karena sering sekali saya temui di luar itu, mungkin karena memang ada target dari rumah sakit atau apa, saya juga tidak tahu ya. Sehingga kalau pasien itu kalau dibawain obat pulang banyak gitu ya, itu udah diobatin. Maaf dok, ini menyampaikan ini kesah. Sebagai orang masyarakat, setiap masyarakat, setiap individu akan berbeda pendapatnya. Betul. Nah, sekarang kita berbicara soal kondisi tubuh kita, ya.
Saya ada dengar satu istilah nih dok, bahwa manusia itu kita dilahirkan sehat misalnya, tidak ada masalah. Kita itu punya satu kondisi namanya tuh homeostasis. Ya, Itu seperti apa itu homeostasis itu dok? homeostasis itu kita itu jadi gini. Setiap individu itu punya sistem tersebut. Oke. Ya, kalau orang awam bisa bilang bahwa itu adalah adapsi, kita Kemampuan beradaptasi. Nah, Iya. itu kemampuan beradaptasinya terhadap apa? Lingkungan eksternalnya. Oh ya, perubahan cuaca. Nah, betul. Mungkin ya, Iya. perubahan pola makan. Nah, yang Iya. tadi saya bilang ini di awal. Iya. Karena ketika setiap individu itu sudah bisa beradaptasi Ya. terhadap keadaannya, itu dia akan mudah dan akan memperbaiki untuk Dirinya sendiri healing, Betul. self healing seperti itu ya dok. Betul. Oh, itu kondisi self healing itu. gitu. Karena kan kadang-kadang ada yang maaf ya, Ya. misalnya sistemnya nih berantakan. Ya, sistem berantakan. Sistem berantakan tuh biasanya Istilah- kita ada sebutannya. Apa tuh? Namanya entropi. Entropi, oke. Kondisi berantakan ya. Iya, berantakan. Nah, ketika kondisi berantakan ini, dia kan akan adaptasi nih pelan-pelan. Ya. Yang biasanya dia misalnya ngerjainnya BCD dulu. Nah, jadi ngerjainnya istilahnya abis B jadi G. Oh gitu. Oke. Nah, itu kondisinya itu pasti setiap individu tidak bisa self healing sendiri. Harus ada bantuan mutualismenya. Nah, Oke. itulah yang kita sebut dengan satu sebutannya namanya sintropi. Sintropi ya. Jadi nanti akan terjadi yang namanya tadi seperti Cece bilang homeostasis itu. Jadi akan seimbang gitu. Jadi ada simbiosis yang terjadi di tubuh kita sendiri itu bisa melakukan perbaikan sendiri ya. Kita nggak usah khawatir. Terkadang misalnya contoh orang nih punya GERD, Ya. harus minum nih Ya. obat Kalvat misalnya ya sampai 6 bulan minimal. Ya. Tetapi terkadang kalau misalnya kita kan tidak tahu self healingnya setiap orang itu tidak bisa diukur. Ya. Nah itu. Nah, faktor apa aja yang bisa meningkatkan kondisi self healing atau homeostasisnya berjalan gitu dok? Yang paling pasti sih yang tadi saya bilang, kalau kita sudah merasa lega dan yakin dan kemudian hati gembira, nah, itu udah salah obat. satu yang paling ini ya efektif ya itu ya. sudah efektif, udah di mana-mana. Iya. Pokoknya kita biasanya akan merasa tenang kalau sudah itu. Iya. Jadi rasa syukur ya, gembira, hati, terus kemudian tenang. Iya. Kemudian juga ya tidurnya cukup. Jadi kalau hati tenang bisa tidur. Iya. Makannya jadi enak juga, juga nyaman juga. Salah satu contoh misalnya si A ini bekerjanya misalnya dengan penuh pressure. Ya. Si B penuh pressure. Ya. Tapi si A tidak bisa membawa itu, jadi tidur kurang, cemas, pikiran. Iya, itu. itu ya. Terus minum obat juga udah banyak, sering ke dokter juga, malah ganti-ganti dokter. Gitu. Tapi ini nggak cocok, ini nggak cocok. Ya, kemudian belum juga dia itu ketemu dengan dokter yang mau mendengarkan keluh kesahnya dia. Jadi kan akhirnya dia ketemu. Nah, sedangkan yang B penuh pressure, tetapi dia bertemu dengan satu dokter yang istilahnya bisa membicarakan segala sesuatunya. Iya, begitu ya. Dan kayak rilis gitu ya, dok ya. Obatnya juga tidak banyak. Iya, betul. Tapi kemudian ya kalau bahasa kerennya enjoy your life deh. Iya. Iya, betul. Jadi akan terasa ini istilahnya. Iya. Oke, nah sekarang saya ingin membahas sedikit masalah farmasi nih dok. Ya, ini kan sangat ini memang sangat berkaitan dengan dunia kedokteran.
Betul kan dok ya? Betul. Nah, saya ingin melihat sebenarnya tuh dari kacamata seorang dokter. Dunia farmasi saat ini sebenarnya supportnya terhadap kesehatan masyarakat itu udah ke arah yang benar atau justru ke arah sebaliknya? Oke. Ini mungkin kalau mau dibicarakan sesinya bisa banyak ya. Iya, iya betul. Oke. Tapi saya tidak mau menyinggung pihak manapun. Iya. Baik mau dari dunia farmasinya, Ya. dokternya, tenaga Ya. kesehatan dan Ya, ya. medisnya ataupun masyarakatnya. Ya. Intinya sebenarnya dunia farmasi ini sekarang dengan modernisasi, digitalisasi ini agak mengkhawatirkan. Iya, betul. Nah, mengkhawatirkannya kenapa? Karena membeli obat kadang-kadang tidak dulu konsultasi ke dokter. Iya. Yang tadi itu Iya. dia. Iya. Ngeresep sendiri. Itu. Dan kadang-kadang karena sudah merasa menyimpan kopian resepnya terus berulang tapi Iya. tidak pernah lagi datang ke dokternya. Iya. Nah, mungkin saya juga tidak terlalu paham dengan maksudnya susunannya. Intinya mungkin inti masyarakat harus berhati-hati sendiri. Iya. Dengan istilahnya jangan sampai, mohon maaf nih, tergiur sama diskon, misalnya ada salah satu, maaf ya, Ya. nakes atau misalnya tempat jual obat, Iya. misalnya ini ada diskon apa, tapi tanpa berkomunikasi dengan yang Iya. medisnya, Iya. gitu. Karena agak ya dengan kebebasan ini agak mengkhawatirkan ya istilahnya. Karena salah satu contoh lah, ada obat cocok di CC, belum Iya, tentu belum tentu di dokter Dewi bisa Iya, gitu ya. belum tentu- Kondisinya berbeda. Betul, belum tentu cocok di suaminya Cece. Iya, Misalnya betul, begitu. iya. Nah, itu yang mesti yang agak hati-hati. Iya. Dan ini juga kadang-kadang masih ada beberapa yang istilahnya yang satu yang agak ngeri itu nih masalah antibiotik. Antibiotik. Kita kebanyakan antibiotik kayaknya. Betul. Sedikit-sedikit mau cepet sembuh dok. Orang Indonesia ini instan maunya, betul nggak? Maunya cepat. Dokter kalau kita datang nggak dikasih antibiotik nih, kan lambat tuh sembuhnya itu. Jadi dianggap nggak cocok ini dokter. Iya. Betul nggak? Iya. Jadi yang kadang-kadang ya yang nggak enak dan nggak nyamannya itu teman-teman sejawat yang menerima di IGD atau di rumah sakit. Iya. Karena kadang-kadang ada yang sudah resisten pakai ini, Iya. resisten pakai X, resisten pakai Y, atau resisten pakai C. Nah itu mungkin istilahnya agak harus diperketat sepertinya gitu untuk beberapa hal. Ya, beberapa kali sih. Jadi Iya. karena orang Indonesia Iya. punya kebiasaan instan, Mm-mm. jadi maunya cepat sembuh, penggunaan antibiotik itu jadi tidak terkontrol. Mm-mm. Justru dia lupa efek sampingnya ketika antibiotik itu sudah resisten, sampai dokter udah bingung mau ngasih antibiotik apa lagi ke dia. Betul nggak dok? Iya. Jadi intinya masyarakat harus waspada dengan dirinya sendiri. Iya. Kalau sudah mulai merasa tidak nyaman, jangan selalu dengan saya makan antibiotik aja deh, Iya. belinya. Bukan, tetapi ke dokter Ya. atau ke tempat medis, misalnya nggak ke dokter, mohon maaf sekarang juga kan perawat praktek mandiri juga kan ya, gitu. Dokter bidan juga ada, Iya. gitu. Kalau memang penyakitnya misalnya contohnya adalah ibu hamil atau ya, yang Pak, misalnya ya, yang pemeriksaan anak-anak gitu. tuh Ya. misalkan, ya intinya masyarakat harus lebih waspada untuk ke dokter yang memang sudah bagian dari penyakit tersebut. Iya. Untuk kandungan ke SPOG, Iya. ya. Iya, iya. Mohon maaf misalnya kalau merasa tidak nyaman, tidak ada hal tertentu, mungkin lari dulu ke IGD atau ke dokter yang paling dekat dengan rumahnya. Iya, Itu gitu sih, ya. Ceh. Intinya jadi jangan terbiasa membeli segala sesuatunya udah deh Jadi dokter kemarin sendiri. Nah, Bahkan kadang-kadang nih, maaf ya dok ya,
sama-sama nih teman mungkin yang usianya udah di atas 50 atau apa, mungkin ada masalah dengan apa diabetes atau mulai lah ya, atau darah tinggi atau apa. Terus dia mereka membanding-bandingkan obat nih. Lu dikasih apa sama dokter itu? Gue dikasih ini nih obatnya. Kayaknya ini lebih bagus daripada obat lu. Nah, gimana ceritanya tuh, Dok? Tahu. Itu yang paling sering tadi. Saya paling bingung. Soalnya begini, nanti pasien tersebut datang ke sayanya, dokter, ini tuh ya kemarin saya ketemu sama teman saya dikasih ini. Awalnya enak dok, tapi habis itu, aduh, saya kok jadi nggak bisa tidur. Iya. Ini. Nah itu, Ya, itu kayak ya. gitu. Ibu sebelum pakai ini sudah medical check up dulu belum? Katanya kan belum jatahnya dok, harus diambil ini dan itu. Nah itu. Oke. Jadi ini sahabat ngopi nih pesan dari dokter Dewi nih. Jangan jadi dokter-dokteran. Ya. Cek dulu kondisi, datang ke petugas medis yang memang Anda bisa percaya, ceritakan masalah penyakit Anda, biar dokter membantu Anda untuk meningkatkan kesehatan atau memperbaiki kondisi tubuh yang lagi bermasalah saat itu. Iya, itu yang paling itu. Dan satu lagi mungkin yang agak tadi saya lupa untuk menambahkan, yang paling sering itu di kita nih sekarang sakit kepala dianggap biasa. Betul, kan bisa minum itu, beli obat di toko. Iya, gimana tuh dok? Teman-teman OTT, sahabat-sahabat OTT harus agak aware ya sama dirinya sendiri. Iya, betul. Karena sebetulnya ketika kita kepalanya pusing, sakit, itu belum tentu penyakitnya ada di kepala. Bisa jadi dari pencernaan. Iya. Bisa jadi mungkin mohon maaf karena kelamaan mengerjakan tugas yang sangat banyak, pressure-nya dari sini TTH. Iya, betul. Nanti dari TTH itu muncullah nanti ini. Jadi ada tension di kepala, jadi sakit kepala juga. Jadi intinya sebelum merasa kemarin aja saya beli obat misalnya di toko obat itu udah minum enak. Udah deh, nggak usah cek gitu. Tapi sebetulnya kalau sudah nanti cek ke kitanya ketika sudah bukan kronis lagi, sudah komplikasi. Iya. Nah itu itu masalah itu. Iya, jadi masalah besar tuh ya, karena menganggap enteng gitu. Betul. Betul. Dan kadang-kadang kita juga pusing kepala belum tentu juga dari pencernaan. Kalau HB kita kurang, anemia juga bisa. Banyak yang tidak sadar bahwa mereka anemia. Betul, dan itu juga bisa dari makanan. Ya. Contohnya yang sering makan salad, lalap. Jadi meskipun makan sayur-sayuran itu bagus, tapi kalau kurang protein atau apa juga masalah HB-nya kerendahan. Iya, kita kan tidak bisa menebak kalau telur cacingnya belum mengalir bersih. Yang mentah itu. Betul. Itu. Jadi gitu ya. Memang kita harus aware lah terhadap diri sendiri dulu. Ya, kita harus tahu diri kita sendiri dulu. Iya. Jadi kita juga di awal harus tahu jangan sampai salah. Ya itu yang tadi yang kata Cece bilang, jangan dari dokter sendiri deh sebelum ketemu sama dokter. Oke. Iya betul dok. Nah ini saya ingin maaf nih soal yang sedikit pribadi. Baik ya. Baik. Saya pernah mendengar bahwa dokter ini adalah CA survival ya. Oke. Saya ingin bertanya hal sedikit pribadi. Dokter kan mungkin pernah mengalami kondisi yang tidak nyaman. Ada proses yang namanya kemoterapi. Betul. Nah, saya ingin dengar nih dari orang yang mengalami kemoterapi ini, rasanya gimana? Sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman ya. Jadi saya ini kan penyintas CA, tapi gejala kanker saya itu tidak ada gejalanya, tidak terdeteksi. Ya. Karena waktu itu saya medical check up, tiba-tiba ada salah satu sel yang memang itu, nah itulah yang begitu. Nah, akhirnya keluarga lah kita setuju untuk ke dokter onkologi, berkomunikasi juga dengan
dengan konsulen-konsulen saya juga berkomunikasi, berdiskusi, akhirnya kami sekeluarga memutuskan untuk kemoterapi. Nah, ketika saya menjalani kemoterapi itu sangat tidak nyaman. Kenapa? Banyak yang terjadi. Iya. Salah satunya yang paling ini adalah badan saya itu drastis, tidak sebesar ini ya. Tidak segemuk ini Pada waktu itu ya. Berat badan turun drastis. Itu sempat nyampe 32 ya. Terus fisik, penampilan fisik, kondisi organ-organ sangat tidak nyaman. Muntah itu sudah terbiasa. Makan apapun tidak ada rasa nyamannya. Ya. Dan salah satu yang paling ini adalah tentang rambut. Gitu. Jadi kadang-kadang kitanya juga tidak ya bagaimana lagi ya, tapi kedokteran modern setahu saya memang rata-rata pengobatan kalau orang yang punya CA atau cancer seperti itu selalu itu kalau enggak nanti radioterapi, kemoterapi, seperti itulah seperti yang selalu disarankan. Iya. Padahal sebenarnya ada kan dok cara lain dok? Ada cara lainnya. Nanti cara lainnya nih sahabat ngopi, kita bahas nih cara lainnya nih ya nanti ya next itu ya. Nanti next kita bahas. Ya. Nah, intinya kalau sudah kemoterapi itu pasti akan banyak terganggu, itu pasti yang adalah daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuhnya. Iya. Mau gangguan saraf apapun itu pasti sudah terjadi. Ya. Tapi kan intinya itu sebenarnya kan pengobatan. Iya, itu salah satu cara ya yang banyak dipakai saat ini. Tetapi memang efeknya seperti apa. Nah, ini saya senang sekali nih bisa bertemu dengan Dok Dewi karena begitu banyak yang mau kita bahas nih dok ya. Jadi kita nanti ada sesi berikutnya ya. Boleh. Sahabat ngopi, ya tunggu ya. Minggu depan kita bahas lagi dengan Dok Dewi. Ada cara lain untuk mengobati atau memperbaiki kondisi kesehatan kita yang tidak selalu dengan hanya obat-obat kimia atau kalau menderita kanker itu harus kemo atau yang sifatnya itu merusak bukan hanya sel kanker tapi tubuh si yang menderita sel kanker itu juga. Oke, sahabat ngopi, sebelum kita akhiri mungkin Dok Dewi ada pesan sedikit kepada teman-teman sahabat ngopi. Oke. Teman-teman, sahabat-sahabat OTT, intinya masyarakat harus waspada terhadap dirinya sendiri. Jangan sampai baru melakukan check up, periksa ke dokter itu setelah semuanya terlambat. Jadi tetap biasakan untuk medical check up, apalagi sekarang dari pemerintah ada namanya satu sistem satu sehat itu untuk pengobatan cek gratis medical check up ya. Nah, jadi jangan lupa dimanfaatkan sebaik mungkin dan selalu konsultasi ke dokter dulu, jangan menjadi dokter sendiri. Oke? Sampai jumpa untuk part berikutnya. Thank you, Cik. Begini. Bye sahabat ngopi.